Oleh karena itu di antara petuahnya para ulama, mereka tidak pernah mau berdiskusi dengan orang-orang yang nampak dari mereka hawa nafsu. Contohnya Imam Ahmad. Ya, di masanya ada seorang yang bernama Ibnu Abi Duad yang memiliki paham Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Dan dia mampu mempengaruhi pemerintah dan penguasa saat itu. Sehingga penguasa dan pemerintah saat itu menginstruksi dan menjadikan undang-undang dasar bahwa Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak mau mengucapkannya dipenggal lehernya oleh penguasa Ma'mun saat itu, yang telah dipengaruhi oleh Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad. Di antara yang bertahan adalah Imam Ahmad. Sekian teman-teman beliau, ada yang dipenggal lehernya, ada yang mengucapkan keterpaksa, dan itu boleh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mengucapkan kekufuran karena terpaksa, adapun hatinya tenang dengan kenyamanan. Secara hukum boleh, kata para ulama. Kalau terpaksa, ayat ini turun kepada Ammar bin Yasir. Ketika ibu beliau sudah mati, ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma Sumayyah oleh Abu Jahal. Bapaknya juga sudah mati setelah disiksa. Ya, dan sisa beliau, maka beliau dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nabi lewat di hadapan mereka yang sedang disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nabi hanya bisa menyatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabar wahai keluarga Yasir. Bapaknya, nama bapaknya Amr. Surga adalah janji Allah untuk kalian. Maka Amr mengucapkan, sebagian para sahabat sudah meragukan keimanan beliau. Maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl, membersihkan atau melepaskan Ammar dari tuduhan tersebut. Secara hukum boleh, tetapi para ulama di sana menyebutkan apabila dia seorang tokoh, maka lebih baik dia bertahan sampai mati agar selamatnya akidah orang-orang yang mengikutinya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad, dan insya Allah ini yang akan saya pilih. Ya. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga 4 periode penguasa beliau di penjara dan tulang rusuk beliau patah, hancur. Ya. Dan beliau tidak mau berdebat dengan Ibnu Abi Duad. Sampai datang periode yang kelima, Al-Mutawakkil. Mulai dia melihat kayaknya ada kezaliman, ya, ada ketidakseimbangan dalam masalah ini. Dia meminta dan memaksa 2 orang ini berdebat. Barulah Imam Ahmad mau. Karena sudah ada penengahnya, sudah ada hakimnya. Ya. Maka Imam Ahmad melemparkan beberapa pertanyaan kepada Ibnu Abi Duad yang membuat dia tidak mampu menjawab, dan membuat Al-Mutawakkil membela dan mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara. Padahal Imam Ahmad sudah 4 periode di penjara. Cambukan yang diberikan kepada punggung beliau disebutkan kalau diberikan kepada onta yang sedang berdiri bisa jatuh tersungkur. Bayangkan tulang rusuk patah. Rupanya ada 1 orang yang memotivasi beliau dalam penjara. Bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan seorang santri. Tetapi seorang yang masuk penjara karena dia seorang peminum khamar. Bahasa kita preman. Dia yang memberi motivasi kepada Imam Ahmad dalam penjaranya. Kata dia, wahai Ahmad bin Hanbal, saya masuk ke penjara dan dicambuk karena minum khamar, tapi saya sabar. Apakah Anda yang dimasukkan ke dalam penjara karena berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, karena ingin menyelamatkan akidah kaum muslimin, Anda malah tidak sabar? Saya lebih sabar. Maka ini yang memotivasi Imam Ahmad. Beliau tetap tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Beliau tetap menyatakan setiap kali dipanggil pagi, Ahmad, masih Al-Quran kalamullah? Beliau tetap menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Dicambuk lagi, dicambuk lagi. Besoknya didatangi lagi, wahai Ahmad bin Hanbal, katakan Al-Quran makhluk. Beliau tetap menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sampai datang Mutawakkil dan meminta Imam Ahmad berdebat dengan Ibnu Abi Duad. Pertanyaan yang pertama dilemparkan oleh Imam Ahmad kepada Ibnu Abi Duad yang menanamkan akidah bahwa Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, apakah ucapan kamu ini dibangun di atas ayat Al-Quran? Ibnu Abi Duad tidak bisa menjawab. Karena mana ada dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk.
Pertanyaan yang kedua, adakah satu hadis Nabi yang sahih yang menjadi pegangan engkau bahwa Al-Quran itu makhluk? Dia juga tidak bisa menjawab. Setelah itu Imam Ahmad menyatakan, adakah ucapan para sahabat Nabi yang bisa menjadi dalil bagi engkau bahwa Al-Quran itu makhluk? Dia juga tidak bisa menjawab. Maka Imam Ahmad menyatakan, tiga ini yang merupakan sumber hukum di dalam Islam tidak menyatakan apa yang Anda katakan Anda lebih benar ataukah tiga ini lebih benar. Maka mutawakil yang punya akal sehat bisa menilai ini jelas pegangannya Al-Quran, hadis dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka dia balik arah. Imam Ahmad dimuliakan, ya, memuliakan, dan dia meminta ke Imam Ahmad, siapa yang mencambukmu, saya cambuk balik pasukan-pasukan itu. Ya. Tapi Imam Ahmad memaafkan. Yang mencambuk saya, semuanya saya maafkan. Bahkan Ibnu Abi Duat pun tidak dituntut oleh Imam Ahmad.